Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Ikhwas semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ini pertanyaan apa nih? Oh gitu, terakhir. Oh, ini panjang ini. Para jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis yang kemarin sudah kita sebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghzu jaysul Ka'bah, fa idza kanu bi baida minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim," hingga sampai akhir. Sebagaimana disebutkan akan ada pasukan yang akan dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menyerang Ka'bah. Yang mana pada dasarnya di pasukan tersebut ternyata tidak semua tujuannya ingin menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi Allah SWT ternyata tetap memberikan apa? Jamaah? Hukuman ataupun azab meskipun di situ terdapat orang-orang yang niatnya bukan untuk menyerang Ka'bah. Dan ini pelajaran bagi kita. Ketika kita tinggal di satu tempat, yang mana tempat tersebut itu terdapat banyak kemaksiatan, ketika Allah menurunkan azab, maka pada dasarnya kita pun juga berpotensi untuk mendapatkan azab tersebut. Toh bisa jadi kita mendapati ada beberapa yang diselamatkan oleh Allah SWT. Bisa jadi ada. Tapi ini hanya kemungkinan kecil saja. Karena azab itu tidak akan diberikan oleh Allah SWT hanya kepada dua orang saja. Dua jenis orang. Yang pertama apabila di situ ada Nabi SAW sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Lihat, hanya ada dua jenis orang saja yang tidak akan pernah diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala jika ada dua ini. Yang pertama apabila ada seorang nabi. Kalau ada seorang nabi di tempat tersebut, maka tempat tersebut tidak akan pernah diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala selamanya. Tapi jika itu bukan nabi, maka potensinya akan lebih besar meskipun di situ terdapat orang soleh. Karena yang namanya azab tidak akan pernah dibeda-bedakan. Oleh karena itu Allah SWT menyebutkan, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Yang namanya azab di sini tidak akan menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian, tidak, semuanya kena. Kemudian orang yang tidak mendapatkan azab tentunya yang dilindungi oleh Allah SWT apabila mereka beristighfar. Dan ini pelajaran buat kita, tentunya jamaah. Ketika kita mendapati di tempat kita, di daerah kita, kemaksiatan sudah menyebar, kemaksiatan sudah merajalela, menjangkiti masyarakat, maka pada dasarnya salah satu hal yang harus kita lakukan adalah hengkang dari tempat tersebut. Karena kita tidak tahu, bisa jadi Allah SWT akan menurunkan azab dan kita tidak menyadarinya. Selanjutnya, faedah dari hadis yang sudah kita sebutkan para jamaah yang dimulakan Allah SWT, di sini ada pelajaran penting. Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya, wa may yurid fihi bi ilhadin minhu nudhiqhu min adzabin alim. Barang siapa yang memiliki keinginan untuk berbuat zalim di tanah haram, di Makkah tentunya, maka Allah SWT akan menimpakan azab kepada orang tersebut. Lihat, hanya memiliki keinginan saja. Oleh karena itu Ibnu Abbas ketika beliau mentafsirkan ayat tersebut, beliau mengatakan, man arada an yulhida fil haram adzaqahu Allahul azab walau kana bi'adan atau walau kana bi'adan abyan. Barang siapa yang memiliki keinginan buruk di tanah haram, berbuat zalim, maka Allah SWT akan menimpakan azab meskipun dia belum menginjakkan kakinya di tanah haram, baru punya keinginan di tempat dia mau berbuat zalim di tanah haram. Seperti dicontohkan ketika dia memiliki keinginan buruk berbuat zalim di tanah haram meskipun dia berada di Aden, Abyan,
di mana? Di Yaman, belum sampai ke Mekah ketika itu. Ternyata Allah SWT langsung menurunkan azab. Dan ini pelajaran penting bagi kita jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Larangan seseorang untuk berbuat zalim, dan zalim ada 3 ya. Dan ini semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan di tanah haram. Yang pertama, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa zalim kepada Allah? Apa? Syirik, sebagaimana Luqman Hakim memberikan nasihat kepada anaknya. Qala ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah, syirik itu adalah zalim yang sangat besar. Lihat, ini yang pertama. Kezaliman semuanya dilarang oleh Allah SWT dilakukan di tanah haram. Baik itu menzalimi Allah, zalim kepada Allah apa tadi? Syirik. Zalim kepada diri sendiri dengan cara apa? Berbuat kemaksiatan. Memasukkan diri kita, menjerumuskan diri kita kepada kemaksiatan, ini juga perbuatan apa? Zalim kepada siapa? Zalim kepada diri sendiri. Kemudian yang ketiga, zalim kepada orang lain. Dengan mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain, ini juga bentuk kezaliman. Dan seluruhnya ini dilarang dilakukan di tanah haram. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang besar ataupun dosa yang berlipat-lipat ketika seseorang berbuat maksiat di tanah haram? Dikarenakan hal ini sebanding dengan pahala yang didapatkan ketika seseorang berada di tanah haram. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW, as-salatu fi masjidi hadza ta'dilu alf salah fi masiwa, wa salatu fi masjidil haram ta'dilu mi'ata alf salah fi masiwa. Salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi. Nah, kalau di Masjid Aqsa pahalanya berapa jamaah? Salat di Masjidil Aqsa pahalanya berapa? 100. Salat di Masjidil Aqsa pahalanya 100. Kemudian salat di Masjid Nabawi berapa? 1000. Salat di Masjidil Haram berapa? 100.000. Pahalanya besar kan? Tapi di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, apakah terbatas hanya pada tanah haram saja? Artinya tanah haram berarti sampai paling ujungnya adnal hil itu di Tan'im. Seluruhnya. Berarti kalau kita mau sholat di hotel masih tanah haram kan? Di hotel. Meskipun itu jauh dari masjid, tapi karena itu masih masuk kawasan tanah haram, maka sebagian ulama mengatakan pahalanya tetap sama. Meskipun kita sholat di masjid tersebut, pahalanya tetap sama. 100.000 kali daripada sholat tempat lain. Ini pendapat. Tapi wallahu ta'ala alam, dan saya sendiri lebih mengambil pendapat yang pertama. Dibatasi hanya pada Masjidil Haramnya saja, yaitu masjid yang mana terdapat Ka'bah. Berbeda dengan tempat yang lainnya atau masjid-masjid yang lainnya meskipun sama-sama di tanah haram. Bisa dipahami nggak jemaah? Insyaallah kan? Iya. Kemudian para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang berbuat zalim di tanah haram tersebut, dosanya pun begitu juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanding dengan apa? Kebaikan jika dilakukan di tanah haram tersebut. Karena kebaikan dilipat gandakan, maka ulama pun mengatakan keburukan ataupun dosa pun juga dilipat gandakan di tanah haram tersebut. Oleh karena itu, sebagaimana tafsir dari ayat tersebut Ibnu Katsir, ya beliau menukilkan Ibnu Umar sendiri dan juga beberapa para sahabat, mereka meninggalkan tanah haram dikarenakan takut mereka berbuat zalim atau berbuat dosa di tanah tersebut. Dikarenakan ketika berbuat dosa di tanah haram tersebut, dosanya berlipat-lipat. Bahkan Ibnu Umar pun mengatakan demikian. Kami lebih memilih Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau di kota Madinah daripada di Makkah, dikarenakan kita takut dosa yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, disebutkan dalam hadits nanti yang akan datang, disebutkan faman hamma bisayyi'atin falam ya'malha kataballahu lahu hasanah wahidah. Hasanah kamilah. Barang siapa yang mempunyai keinginan buruk
dan dia tidak melakukannya, pada dasarnya dia mendapatkan apa? Kalau kita punya keinginan buruk nih jamaah nih, tapi kita tidak jadi melakukan, dapat apa? Pahala atau dosa? Pada dasarnya kita dapat pahala yang sempurna. Tapi ternyata hal tersebut ulama mengatakan tidak berlaku ketika seseorang berada di tanah haram. Ketika seseorang berada di tanah haram, kemudian dia mempunyai keinginan melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, maka seketika itu juga Allah SWT sudah mencatat dosanya. Bahkan dosanya sebagian ulama mengatakan dilipat gandakan. Itu baru hanya niat jamaah. Ini baru niat. Tapi harus dibedakan. Jangan sampai kita salah membedakan antara niat ya dengan sesuatu yang terbesit dalam hati. Berbeda ya. Niat itu keinginan yang kuat yang mana akan dilakukan atau direalisasikan dengan perbuatan. Ini yang namanya niat. Kalau sesuatu yang terbesit dalam hati ini disebut sebagai hadithun nafs. Hanya perkataan atau omongan hati saja. Terkadang kita namanya manusia terbesit sesuatu. Ada lihat uang di jalan atau melihat ada handphone lupa tergeletak, pasti akan terbesit. Setan seperti itu, yajri majrada min bani Adam. Ya namanya setan itu berjalan di urat nadi manusia, selalu akan mengajak kepada keburukan. Ketika kita terbesit demikian, kalau saya ambil lumayan ini. Pasti ada manusia. Setiap dari kita pasti ada satu hal yang kita katakan apa? Perkataan jiwa. Ini hanya sesuatu yang terbesit saja. Dan ini berbeda dengan niat. Beda ya antara sesuatu yang terbesit dalam hati dengan niat. Yang namanya niat akan direalisasikan dengan perbuatan. Berbeda dengan sesuatu yang terbesit dalam hati. Bisa jadi terkadang kita juga ingin melakukan kemaksiatan atau sesuatu yang memang setan tersebut itu menjadikan kita memikirkan kemaksiatan. Akan tetapi pada dasarnya kemudian kita menahan untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Kalau seumpama itu hanya hadithun nafs, sesuatu yang terbesit dalam hati, meskipun kita di tanah haram, ya tentu kita tidak akan mendapatkan dosa. Bisa dipahami jamaah ya? Insya Allah. Iya. Faedah terakhir ketika kita berada di tanah haram, jamaah dimulakan Allah SWT. Dan ini nasihat bagi orang yang mau umroh ataupun orang yang mau haji. Sebelum seseorang itu mau melakukan safar ke tanah haram, disyariatkan bagi dia untuk bertaubat dari seluruh perbuatan maksiatnya. Karena sebagaimana disebutkan oleh para sahabat dan juga Rasulullah sendiri, dan ini juga qaul para salaf, seseorang yang sudah membiasakan kemaksiatan di tempat dia, kemudian dia melakukan safar perjalanan di tanah haram, maka seluruh kemaksiatan yang ia lakukan akan kembali tampak dan akan ia lakukan ketika berada di tanah haram. Dan itu bisa dibuktikan jemaah. Seluruh perbuatan maksiat yang kita lakukan, selama kita belum bertobat, kemudian kita safar ke tanah haram, itu bisa dibuktikan. Seluruhnya akan terlihat jika kita di tempat asal kita biasa meninggalkan sholat berjamaah, atau bahkan kita tidak melaksanakan sholat, meskipun kita berada di tanah haram, nanti akan terlihat. Kita juga akan diperberat oleh Allah SWT untuk melakukan amal soleh tersebut. Datang berjamaah akan terasa berat. Bahkan melaksanakan sholat saja akan terasa berat sebagaimana ketika kita berada di tempat kita sebelum kita berangkat. Oleh karena itu disyariatkan untuk taubat dari segala kemaksiatan yang kita lakukan. Karena semuanya akan muncul dengan sendirinya tanpa kita sadari ketika kita berada di tanah haram. Tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Nah, ini salah satu fadilah dan juga keunikan dari tanah haram. Ya. Sebagaimana sudah kita sebutkan jamaah, pada dasarnya ketika seseorang memiliki niat, kemudian jika diurungkan, meskipun niat itu tersebut, itu niatnya buruk, harusnya dia dapat pahala. Tapi hal tersebut tidak berlaku di tanah haram. Ini kenapa kita harus betul-betul mengagungkan tanah haram. Ya. Sampai di sini sebelum jamaah, ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya, Fadl silakan. Ya. Kalau saya pernah dengar kalau di Madinah itu juga ada tanah haramnya. Ya, tapi di Madinah hanya terbatas di Masjid Nabawi saja. Berbeda dengan tanah haram yang berada di Mekah. Itu sudah ada batasnya masing-masing. Batas akhirnya hingga sampai yang namanya Tan'im. Di masjid apa namanya? Disebutnya Masjid Aisyah. Ya, di Tan'im.
Itu batasnya. Sementara di Madinah dibatasi tentunya tidak seluruhnya menjadi tanah haram di kota Madinah. Berbeda. Meskipun dua-duanya sama disebut tanah haram. Selanjutnya jamaah ada yang menanyakan? Tidak ada yang tanyakan lagi? Insyaallah. Ya. Bacakan hadis selanjutnya, Fadhal. Iya, hadis selanjutnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da fathi walakin jihadun wa niyyatun wa idza tunfirtum fanfiru muttafaqun alaihi wa ma'nahu la hijrata min Makkah li annaha qalat darul Islam. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada lagi hijrah setelah menaklukkan Mekah, tetapi yang ada hanyalah jihad dan niat. Dan jika kalian dipanggil untuk berperang fi sabilillah, maka berangkatlah. Muttafaqun alaih. Yang dimaksud adalah tidak ada hijrah dan nikah, karena kota ini sudah menjadi darul Islam atau negara Islam. Ya. Ya, selanjutnya jamaah dimulakan Allah SWT, karena hadis tersebut tentunya bertentangan dengan hadis Rasulullah, la tanqati'u al-hijrah hatta tanqati'u taubah wa la tanqati'u taubah hatta takhruju syams min maghribiha. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwa hijrah itu tidak akan pernah terputus sama sekali. Kewajiban untuk hijrah akan selalu ada. Hingga sampai pintu taubat tertutup. Dan kapan pintu taubat tertutup? Ketika matahari sudah terbit dari arah barat. Betul jamaah ya? Barat atau timur? Barat. Hadis tersebut tentunya akan bertentangan. Oleh karena itu kemudian perawi hadis itu sendiri pun menyebutkan yang dimaksudkan tidak ada hijrah lagi di sini adalah hijrah dari kota Makkah, ya, dikarenakan kota Makkah sudah menjadi negara Islam. Sebagaimana dari awal sudah kita sebutkan. Hijrah ada berapa macam kemarin jamaah? Ada berapa macam hijrah? Ada 3 macam. Yang pertama apa? Hijrah dari negara kafir ke negara muslim atau negara Islam. Bahkan negara Islam, bukan hanya negara muslim. Bahkan negara Islam. Dari negara kafir menuju negara Islam. Yang mana negara tersebut kita berat ataupun susah untuk melaksanakan syariat Islam dan melaksanakan syiar-syiar Islam. Seperti contoh, dilarang azan, dilarang menggunakan speaker, dibatasi penggunaan speaker tersebut. Seperti contoh ketika di Amerika, di beberapa kota tentunya di negara seperti London ataupun di Perancis, ini kan dibatasi. Ada masjid, boleh. Masjid diperkenankan menggunakan gedung biasanya, menyewa gedung. Tapi tetap tidak diperkenankan menggunakan apa? Speaker. Meskipun ada di negara kafir memperbolehkan. Jika kita mendapati demikian, maka pada dasarnya disyariatkan kepada kita untuk hijrah di tempat yang mana negara tersebut syariat Islam didirikan, kemudian syiar Islam tersebut juga diperkenankan untuk dilaksanakan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, makna dari hijrah tersebut adalah hijrah dari tempat yang memang kita berat untuk melaksanakan kebaikan atau tempat tersebut itu penuh dengan kemaksiatan, kemudian kita hijrah atau pindah ke tempat yang lebih mudah untuk melaksanakan kebaikan atau amal soleh. Ini juga hijrah. Meskipun sama-sama negara tersebut negara Islam, ataupun meskipun pada dasarnya kita mudah melaksanakan syiar-syiar Islam, akan tetapi di tempat tersebut ternyata kita lebih berat untuk melaksanakan contohnya syiar-syiar Islam yang lainnya, maka kita disunahkan atau disyariatkan untuk hijrah ke tempat yang lebih mudah melaksanakan syiar-syiar Islam atau bahkan melaksanakan amal soleh. Kemudian yang ketiga, hijrah apa? Hijrah dari perbuatan yang mana kita sebelumnya melakukan kemaksiatan, kemudian kita hijrah melakukan amal kebaikan. Ini pun juga disebut sebagai hijrah. Para jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit tambahan yang saya berikan sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, beliau mengatakan, bagaimana jika seandainya seseorang tinggal di negara kafir yang memang syiar-syiar Islam berat untuk didirikan. Beliau mengatakan boleh seseorang tinggal di negara kafir dengan 3 syarat yang harus dipenuhi. Jika 3 syarat tersebut tidak dipenuhi, maka dia pada dasarnya tidak diperkenankan tinggal di tempat tersebut. Yang pertama,
disyaratkan orang tersebut itu memiliki ilmu yang bisa menangkal syubhat-syubhat. Nah, ini satu hal yang penting. Ilmu menangkal apa? Syubhat. Karena notabene-nya orang ketika tinggal di negara kafir, pasti kita akan kenal dengan nama brainwash. Ini sedikit bule ya, bule potan. Apa brainwash jamaah? Bule potan. Kalau salah bisa dibetulkan. Brainwash, apa artinya? Cuci otak. Meskipun pada dasarnya dia tidak merasa jika otaknya sedang dicuci. Karena tentunya orang-orang kafir, mereka pintar ketika ingin menjauhkan diri kita dari agama dengan cara memasukkan kita ke agama mereka. Ini satu hal yang berat. Bagi seorang muslim ini satu hal yang berat. Caranya bagaimana? Caranya dimasukkan syubhat-syubhat. Pemikiran yang mana pemikiran tersebut mengatakan bahwa syariat Islam ini sudah tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Yang mana syiar-syiar Islam bukan satu hal yang penting lagi dalam Islam di dunia sekarang ini. Dengan begitu akhirnya dia sedikit demi sedikit akan meninggalkan agamanya. Kemudian disusupkan dengan pemikiran lain bahwa seluruh agama itu pada dasarnya apa? Sama. Seluruhnya mengajak kepada kebaikan. Akhirnya sudah seluruh agama sama, tidak ada masalah. Hingga akhirnya sudah campur baur, sudah tidak bisa dibedakan lagi apakah dia muslim atau bukan. Lihat, bukan dengan mengajak kepada agamanya, akan tetapi dijauhkan dari agama Islam itu sendiri. Dan ini salah satu cara untuk mengajak kaum muslimin. Harus memiliki ilmu terlebih dahulu untuk apa? Mencegah syubhat-syubhatnya. Kemudian yang kedua, yang pertama apa tadi? Boleh kita tinggal di negara kafir dengan syarat apa? Memiliki ilmu untuk menangkal syubhat. Yang kedua, memiliki agama untuk menahan syahwat. Tadi syubhat jadi was-was berupa pemikiran-pemikiran dan ideologi. Yang kedua apa? Syahwatnya. Dan ini agama yang akan menahan dari syahwat tersebut. Dikarenakan sebagaimana kita ketahui, negara barat, semua hal yang haram di negara kita, ketika kita tinggal di sana, semuanya mudah. Betul nggak kira-kira jamaah? Kita mau minum khamar, tinggal beli di setiap apa? Minimarket, ada. Tinggal buka kulkas, buka lemari es, langsung dapat. Betul nggak kira-kira? Dan syahwat-syahwat yang lainnya, tempat perzinaan, bahkan satu hal yang legal. Bukan satu aib. Bukan satu hal yang memalukan ketika seseorang datang ke tempat prostitusi. Satu hal yang dilegalkan. Tentu kita harus membutuhkan apa? Membutuhkan agama yang kuat untuk menangkal syahwat tersebut. Dan ini satu hal yang berat. Mungkin kalau sekedar ilmu, kita masih bisa menahan syubhatnya. Tapi syahwatnya ini yang paling berat. Karena saya sendiri pernah mendapati dengan mata kepala sendiri. Saya bertemu dengan orang Yaman. Dan di Yaman ini, mencari minuman keras saja, tidak ada jaminan jamaah bisa menemukan. Di Yaman, tidak ada orang jual minuman keras. Tapi apa jamaah yang didapatkan? Ketika saya pergi dengan 2 orang dari Yaman masih muda, saya tanya, mau kemana? Ini waktu tahun baru. Ketika saya pulang, ini sudah dekat-dekat tahun baru. Saya di pesawat. Kemudian saya tanya, mau kemana? Saya mau ke Bali, mau liburan. Wal-a'yadzubillah. Ke Bali. Tahu sendiri Bali seperti apa jamaah? Tahu? Sudah pernah ke sana ya? Alhamdulillah saya belum pernah. Loh, tadi katanya tahu. Begini. Taunya dari mana? Menyaksikan atau mendengar? Atau melihat di TV? Kurang lebih demikian Bali. Seluruh perempuan kalau kita lihat di mana? Di pantai, seluruhnya telanjang. Mungkin kalau masalah syubhat kita bisa menangkal. Bisa jadi. Tapi ketika berhubungan dengan apa? Dengan syahwat. Satu hal yang berat. Saya tanya, mau kemana? Mau ke Bali? Mau apa? Mau liburan tahun baruan. Saya ingatkan, apa enggak takut? Kalau seumpama kamu niat ke sana, tiba-tiba pesawatnya kecelakaan. Saya bilang demikian. Meskipun saya juga takut. Ini sudah lama pisah sama orang tua. Nggak ketemu lagi ya. Sudah beberapa tahun. Tapi saya harus berani ngomong seperti itu. Saya ingatkan. Kira-kira kalau nanti kecelakaan pesawat ini kamu mau bagaimana?
Karena kita akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Niat mau apa coba ke Indonesia? Cuman mau senang-senang, mau liburan, mau lihat hal-hal yang berhubungan dengan maksiat. Ketika saya ingatkan, sadar. Sadar, betul-betul sadar. Matanya hampir berkaca-kaca. Karena itu bukan tempat duduk saya. Kemudian saya pindah ke tempat duduk saya lagi. Tapi apa jamaah? Ketika itu pesannya vodka. Wah, astagfirullahaladzim. Jadi ketika saya nasihati, tidak berselang lama, kurang lebih 1 jam. Kemudian datang bartendernya membagikan minuman biasa. Maksudnya apa jamaah? Vodka, dan saya melihat sendiri. Minta vodka, dituangkan vodka. Waliyahzubillah. Itu pesawatnya kalau tidak salah waktu itu dulu saya pakai Qatar, Emirat, Etihad, ini masih bebas ya. Yang tidak ada itu Yamania Airlines, kemudian Saudi Airlines, ini jelas tidak ada. Khamar tidak ada sama sekali. Ini lucunya orang Arab. Baru 1 jam dinasihati, matanya berkaca-kaca, sadar begini-begini. Saya tinggal ke tempat duduk saya lagi, ternyata pesannya apa? Vodka. Dan saya lihat sendiri, lihat. Di tempat asalnya dia susah mencari minuman keras. Namanya sifat manusia. Dan ini juga yang didapati pada Nabi Adam hingga diturunkan kepada kita. Salah satu yang menghancurkan Nabi Adam apa? Al-hirs. Semangat berlebih. Yang namanya manusia itu punya sifat apa? Rasa ingin tahu. Betul nggak jemaah? Manusia itu punya rasa ingin tahu. Meskipun hal tersebut itu berhubungan dengan maksiat, manusia itu rasanya pengen tahu. Khamar dia belum pernah mencicipi. Karena ada kesempatan di depan mata, gimana kira-kira jemaah? Kapan lagi saya bisa minum khamar? Saya nyari keliling kota nggak akan pernah dapat khamar itu. Di Yaman, Saudi ya, saya bilang Yaman, Saudi. Tapi ketika kita bicara negara yang lain, tidak. Karena Lebanon sendiri 60%, bahkan sekarang sekitar 65% Nasrani. Di Mesir 30%-nya apa? Nasrani atau Kristen Koptik, Kipti ya, Koptik disebutnya Kiptiyah ya. Begitu juga dengan negara-negara Arab yang lainnya, tidak semuanya Muslim. Berbeda dengan Yaman 100% Muslim, dengan Saudi 100% Muslim. Minuman keras, khamar, susah sekali nyarinya. Tapi apa yang kita dapati? Manusia selalu penasaran. Bisa jadi syubhatnya tahu. Yang namanya khamar dia masih meyakini. Khamar itu apa jemaah? Dia yakin, dia sadar. Sama sekali dia tidak akan terpengaruh. Tidak akan terkena syubhat masalah ini. Tapi ketika bicara masalah apa? Syahwatnya berat untuk menahan. Ini baru yang saya dapati. Dan saya kemudian berdoa semoga dia sadar kemudian mendapatkan hidayah. Karena ketika sudah turun ke Bali, lebih mudah apa saja dilakukan. Mau dari itu khamar, sampai itu zina, dan yang lain-lainnya akan lebih mudah untuk dilakukan. Wal'iyadzubillah. Boleh kita safar ke negara kafir tentunya, yang memang di situ tidak ditegakkan syiar-syiar Islam dengan syarat yang pertama apa tadi jamaah? Apa? Memiliki ilmu yang bisa menangkal syubhat. Yang kedua, memiliki agama yang bisa menahan syahwat. Dan ini yang paling berat jemaah. Menahan syahwat ini yang paling berat. Kita tinggal di negara Islam saja contohnya, atau negara Muslim seperti Indonesia di sini saja, menahan syahwatnya saja masih berat. Apalagi tinggal di negara kafir yang semuanya sudah terbuka, berbeda dengan budaya orang-orang kita, orang-orang timur yang memang biasanya masih, ya ini yang masih normal ya, saya tidak membicarakan yang nggak normal, masih normal. Mereka pun masih menutup auratnya. Kemudian yang ketiga jamaah, boleh kita melakukan safar di negara kafir atau tinggal di negara kafir dengan syarat yang ketiga. Apabila hal tersebut itu memang kita butuhkan seperti untuk berdagang ataupun kerja di tempat tersebut. Berdagang atau bekerja di tempat tersebut. Tapi jika tujuannya hanya untuk safar, hanya untuk rekreasi, hanya untuk traveling saja, maka ulama mengatakan pada dasarnya tidak diperkenankan untuk safar di tempat tersebut. Karena kemungkinan menjaga agamanya apa? Berat.
Kecuali dia bisa membawa anak dan istrinya, kemungkinan besar akan lebih mudah untuk menahan syahwatnya. Azan jam berapa ini? 7.26. Saya ada waktu 15 menit lagi. Sebelumnya jamaah ada yang ditanyakan? Saya selesaikan, saya jawab pertanyaan ini. Pertanyaan panjang, tapi saya jawab cuma satu dulu nih ya sepertinya. Cuma satu pertanyaan, baru satu pertanyaan. Mungkin A saja yang saya jawab. Panjang sekali ini menjelaskannya. Kemudian selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah. Ada yang tanyakan insya Allah sampai di sini? Tidak ada? Ya. Kemudian Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, beliau menyebutkan, walakin jihad wa niyah, akan tetapi yang masih ada hingga sekarang ini adalah jihad dan niat. Dan ini merupakan pelajaran penting. Salah satu hal yang penting bagi diri kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang penting. Sebagaimana kita sebutkan, salah satu keurgensian niat salah satunya, meskipun kita tidak melakukan, kita tetap mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang lain melakukannya. Atau kita mendapatkan pahala amal. Dan nanti di akhir akan kita gabung semuanya dan akan kita jelaskan. Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kita. Rasulullah menyebutkan, man mata walam yaghzu walam yuhaddid bihi nafsahu fahuwa mata ala syu'abi min nifaq. Barang siapa yang meninggal dan dia belum pernah merasakan jihad, atau bahkan dia tidak pernah membicarakan masalah jihad, maksudnya membicarakan di sini berkeinginan untuk berjihad, maka dia mati di salah satu cabang kemunafikan. Wal'iyadzubillah. Lihat, bayangkan bagaimana Rasulullah SAW menasihatkan kepada kita. Setidaknya kita sebagai seorang muslim, minimal kita harus mempunyai keinginan untuk berjihad. Dan berjihad tentu jalannya banyak sekali. Dan ini lebih dikhususkan jihad dengan berperang. Oleh karena itu, jika kita tidak mati dalam keadaan berperang, setidaknya kita sudah memiliki keinginan untuk mati dalam peperangan tersebut. Meskipun itu hanya niat. Kalau niat saja tidak ada, kita meninggal di jalan Allah SWT, fi sabilillah, ini salah satunya disebutkan apa? Mati di cabang kemunafikan. Wal'iyadzubillah. Kemudian jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW kemudian melanjutkan, wa idastumfirtum famfiru, dan apabila kalian diminta untuk berangkat berjihad oleh pemimpin kalian, maka berangkatlah, ya. Dan ini termasuk bentuk jihad fardu ain. Jadi jihad ada dua tentunya. Hukumnya menjadi dua. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Kita akan sebutkan yang fardu ain. Selain dari ini, maka hukumnya hanya fardu kifayah. Jika ada sudah satu yang berangkat untuk berjihad, maka yang lain sudah gugur, tidak perlu untuk berangkat berjihad lagi. Kapan hukumnya jihad tersebut itu berubah menjadi fardu ain? Setiap dari kita wajib untuk berangkat. Yang pertama, apabila seorang pemimpin ulil amri, pemerintah, meminta kita untuk berangkat berjihad, maka hukumnya jadi apa? Fardu ain. Jika pemerintah meminta kepada kita untuk berjihad, berperang, maka berubah menjadi fardu ain. Kemudian yang kedua, apabila negara kita atau tempat kita sudah diserang, dikepung oleh musuh, maka setiap dari kita wajib untuk fardu ain, berjihad. Bahkan anak kecil, orang tua, sampai perempuan pun ketika itu juga turut untuk berperang. Tapi jika tidak memungkinkan, ya bersembunyi. Kalau sudah diserang. Yang ketiga, apabila sudah berhadapan dengan barisan musuh, maka ketika hukumnya sudah berubah menjadi fardu ain. Sudah tidak boleh lari lagi. Karena ketika lari dari medan perang, hukumnya apa jemaah? Dosa besar. Ketika sudah berhadapan, lari dari medan peperangan, hukumnya dosa besar. Kemudian yang keempat, hukumnya berubah menjadi fardu ain apabila seandainya orang tersebut itu dibutuhkan di pasukan tersebut. Contoh, ada senjata baru sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Ada senjata baru yang mana tidak ada satupun yang bisa
menggunakannya. Atau peperangan di satu medan tidak ada satupun yang mengenali medan tersebut kecuali hanya satu orang, maka orang tersebut hukumnya apa? Menjadi wajib, jadi fardu ain. Dia wajib untuk berangkat ketika dia dibutuhkan di pasukan tersebut. Sampai di sini jamaah, ada yang mau ditanyakan? Insyaallah cukup. Saya cukupkan dulu sampai di sini sebelum saya lanjutkan. Fadhol, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ini masalah niat. Ya. Dulu pada zaman sahabat atau pada zaman Rasulullah ketika terjadi perang Khandaq, karena perang Khandaq ini kan Rasulullah ketika itu sedang diserang di kota Madinah lagi. Maka Rasulullah SAW sebagaimana mimpinya, beliau memasukkan tangannya ke dalam perisai. Maka kemudian beliau mentafsirkan makna mimpi tersebut apa? Kita berlindung saja di kota Madinah. Jangan ada yang keluar, tidak perlu berhadapan-hadapan dengan kaum musyrikin, karena ketika itu kaum musyrikin begitu sangat banyak. Mereka bergabung dengan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang beberapa kabilah Arab yang lainnya. Maka ketika itu Rasulullah malamnya bermimpi, tidak menghadapi mereka dengan berhadap-hadapan, akan tetapi hanya menunggu mereka di kota Madinah, hanya dibuatkan parit. Ini sebagaimana mimpi Rasulullah, beliau memasukkan tangannya ke perisai. Kemudian beliau mentafsirkannya, mentakwilkannya pada pagi hari, maka kita lebih baik menunggu di kota Madinah. Jika mereka masuk, maka kita akan membunuh mereka semuanya. Dan ternyata digagalkan oleh Allah SWT. Sama sekali mereka tidak bisa masuk kota Madinah. Tapi ternyata ada penyusup orang Yahudi. Penyusup orang Yahudi. Yang mana ketika itu masuk ke benteng, yang mana benteng tersebut dihuni oleh perempuan dan anak-anak. Kemudian ada seorang sahabat yang menjaga. Hingga kemudian orang Syiah ini, saya lupa sahabatnya. Hingga orang Syiah tersebut ini menghina sahabat ini pengecut. Padahal ceritanya bukan demikian. Bukan sebagaimana disebutkan oleh orang Syiah. Akan tetapi sahabat tersebut ini tidak tahu kalau itu adalah orang Yahudi. Dan ketika tahu itu orang Yahudi, dia tidak tahu kalau perjanjian dengan Yahudi sudah batal. Karena taunya orang Yahudi kan punya perjanjian dengan Rasulullah. Perjanjian damai. Tidak boleh saling serang menyerang. Dia tidak tahu. Kemudian orang Yahudi tersebut berkeliling, berkali-kali keliling di benteng. Hingga akhirnya ada sahabiah yang meminta untuk diturunkan dari benteng menggunakan apa? Tali. Kemudian memukul kepalanya dengan batu. Hingga kemudian Yahudi tersebut mati. Lihat. Dan ini diperbolehkan. Ketika memang dalam keadaan apa, jamaah? Dalam keadaan diserang. Tapi jika bukan diserang, maka pada dasarnya perempuan jihadnya cukup dengan apa? Dengan mengobati. Ini bentuk jihadnya. Mengobati yang terluka ketika sedang perang. Ini disebut juga jihadnya perempuan. Meskipun ada seorang setelah zaman tabi'in ya, perempuan yang paling terkenal yang disebutnya sebagai Al-Faris Al-Mulathamin. Penunggang kuda bertopeng. Ini ceritanya dengan Abdullah bin Mubarak, seorang mujahid dan seorang ulama besar. Jadi, ada penunggang kuda bertopeng. Setiap kali perang, dia pasti maju di depan. Dan semua musuhnya jatuh semuanya. Dan ketika diketahui ternyata itu adalah seorang perempuan, hingga sampai terkenal. Disebutnya sebagai Al-Faris Al-Mulathamin. Apa? Penunggang kuda bertopeng. Ketika buka ternyata seorang perempuan. Tapi pada dasarnya perempuan jihadnya bukan dengan cara memegang senjata, tidak. Tapi dengan cara mengobati. Itu jika memang jihadnya bukan fardu ain lagi yang kita sebutkan. Tapi kalau sudah diserang, maka diperkenankan menggunakan senjata untuk melawan. Kalau memang hukumnya sudah fardu ain. Karena kalau seumpama tertawan, kemungkinan besarnya pun agamanya pasti akan hilang, akan jatuh. Dan dia bisa jadi akan jatuh menjadi budak. Ketika jadi tawanan. Oleh karena itu diperkenankan. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini jamaah ada yang mau ditanyakan? Saya jawab pertanyaannya berarti. Berapa menit lagi nih? 2 menit lagi. Ini pertanyaannya tapi berbeda ini ya. Saya bukan masalah niat ini. Apa pengertian sawu sufufakum dan seterusnya? Iya, sawu sufufakum fa inna tasbata sufu min tamamis shalah, dan disebutkan dalam hadits yang lain sawu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubakum. Disebutkan dalam hadits tersebut Rasulullah menyebutkan, luruskan dan rapatkan barisan kalian dan jangan berbeda-beda. Karena jika seandainya berbeda-beda ketika kita berada di saf tersebut, maka Allah SWT
akan menjadikan hati kita akan berselisih. Dan ini salah satu hal yang perlu dipahami. Ringkasannya seperti ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ulama berbeda pendapat, ada 3 pendapat. Maksud kata meluruskan, merapatkan itu bagaimana? Yang pertama, dan ini pendapat yang paling berat, susah tentunya. Meluruskan dengan cara menempelkan bahu dengan bahu, betis dengan betis, kemudian mata kaki dengan mata kaki. Tapi susah. Sholat 4 rakaat saja dengan demikian ini berat. Apalagi kalau sholatnya tarawih, nggak akan ada yang kuat. Antum bisa buktikan, coba boleh berdiri, Afan. Tempelkan bahu dengan bahu, betis dengan betis, maksudnya lutut lutut dengan lutut, kemudian mata kaki dengan mata kaki. Coba. Nah, kira-kira bisa bertahan lama nggak seperti ini? Nyaman nggak kakinya? Nyaman. Lutut tapi harus nempel terus, lutut. Ini yang bikin tidak nyaman ketika lutut tersebut menempel, apalagi dalam waktu yang lama. Ini yang disebutkan oleh ulama, bahkan Syekh Utsaimin sendiri pun mengatakan karena menempelkan lutut satu hal yang berat. Fadhil, silakan duduk. Satu hal yang berat. Kemudian ulama menyebutkan cukup 2, bahu dengan mata kaki. Kemudian pendapat yang ketiga, cukup pada mata kaki saja. Mata kaki. Meskipun sebagian lain mengatakan meskipun tidak pada mata kaki boleh. Contoh di ujung kaki. Ujung kaki nih, ujungnya dengan ujung demikian. Mata kaki nggak tersentuh. Tidak ada masalah. Ini yang pertama, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada dasarnya panjang ya, tujuan dari yang disebut dengan merapikan soft tersebut, ini apa sih yang disebut merapikan soft? Yang pertama, nempel satu dengan yang lain sebagaimana kita sebutkan. Yang kedua, dengan cara merapatkan dan mengisi soft pertama terlebih dahulu. Ini juga salah satu bentuk merapikan dan meluruskan soft. Soft yang terdepan diisi terlebih dahulu. Kemudian diutamakan soft sebelah kanan. Dengan syarat, soft kanan memang dikatakan lebih afdol. Dengan syarat apabila soft kiri sudah penuh. Tapi kalau soft kanan semuanya jamaah milihnya soft kanan karena mengatakan soft kanan itu lebih afdol, nanti sholatnya miring ini. Kalau pesawat miring, semuanya duduknya di mana? Di samping kanan, pesawat ini miring. Jadi semua kanan mengatakan, oh afdolnya sebelah kanan, langsung milih kanan semuanya. Oh tentu tidak. Meskipun betul afdolnya kanan, tapi afdolan di sini bukan mutlak. Dilihat dulu. Kalau contoh barisannya ada 15, kanan dan kiri. Sebelah kiri 3, sebelah kanan 4. Maka jamaah ambil sebelah kiri. Tapi kalau sebelah kiri 4, sebelah kanan 3, ambil sebelah kanan. Ini lebih afdol. Dan kiri pun bisa menjadi afdol ketika kanan sudah penuh. Jadi diisi terlebih dahulu yang paling terdepan. Kemudian diutamakan tentunya pada dasarnya kanan. Tapi jika kanan sudah penuh, maka kita ambil sebelah kiri. Dan itu juga afdol. Jadi keafdolannya bukan mutlak. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas apa sih tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk merapikan dan merapatkan soft? Nah, ini pelajaran penting. Salah satunya, saya lupa hadisnya ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian? Dikarenakan ketika kita merapikan soft dan merapatkan soft tersebut, ini akan mencegah apa? Mencegah masuknya apa? Setan, wasaddul khalal, dan juga apa? Diperintahkan untuk mengisi yang kosong. Fa inna syaiton yadkhulu bainakum. Saya lupa ini. Bahasanya memang bukan bahasa Arab yang bisa digunakan. Karena syaiton itu akan masuk di tengah-tengah soft tersebut sebagaimana masuknya anak kambing. Nah, ini salah satu hal yang penting. Bahwa ketika kita sholat dengan meluruskan soft dan merapatkan soft, ini salah satu hal yang bisa mendatangkan kekhusyuan. Karena yang namanya syaitan, ini tujuan utamanya ketika datang di waktu sholat ini akan mengganggu apa? Kekhusyuan sholat. Memberikan was-was. Dan salah satu yang bisa menguranginya dengan cara apa? Merapikan dan merapatkan soft tersebut. Jadi ada orang yang mengatakan, dan ini pernah kita dengar mungkin, loh bagus dong kalau
kita nggak merapikan shaf dan tidak merapatkan shaf, karena setannya ikut sholat, ikut jamaah bareng kita. Bagus dong. Ini kira-kira kalau ada Rasulullah, ya Rasulullah, bagus dong. Kalau seandainya setan itu ikut jamaah bareng sama kita bagus, nggak usah merapikan shaf aja Rasulullah. Sudah nggak usah kita rapatkan, biar setannya ikut jamaah, taubat. Ini tempeleng kalau ada Umar bin Khattab. Pak, ngomong sembarangan. Seperti itu. Nggak ada tentunya. Karena setan itu pasti akan datang, tapi tujuannya bukan untuk berjamaah, sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW. Idza nudiya bis-shalah adbarati syaitan falahu durat hatta la yasma' sautal adzan. Apabila adzan itu diperdengarkan, maka syaitan ketika itu akan lari terbirit-birit hingga sampai terkentut-kentut agar supaya tidak mendengar suara adzan. Karena apapun la yasma'u mudda sautil adzan illa kana syahidan lahu. Tidak ada sesuatu pun yang mendengar suara adzan kecuali pasti dia akan menjadi saksi. Batu, pohon, semuanya yang mendengar suara adzan, maka ketika itu akan menjadi saksi bahwa orang tersebut dulu pernah menyeru kepada Allah SWT, pernah menyeru orang-orang untuk beribadah kepada Allah. Maka setan ketika itu lari sambil terbirit, kentut, agar supaya tidak mendengar suara adzan. Wa idza qadha, apabila sudah selesai, akbala, maka ketika itu setan datang lagi. Dan ketika wa idza thuwiba bis shalah, dan apabila dikumandangkan iqamah, adbar, lari lagi. Karena iqamah seperti adzan. Sudah selesai, maka datang lagi. Dia kemudian memberikan waswas sampai orang tersebut tidak mengetahui berapa rakaat tadi salat. Dan disebutkan dalam hadits yang lain, ada setan khusus yang disebut sebagai khinzib di satu riwayat. Yang tujuannya apa jamaah? Meniupkan pantat orang yang sedang sholat hingga seakan-akan dia terasa apa? Berhadat. Wa yash'uru annahu qad ahdatha. Hingga sampai dia merasakan dirinya sudah berhadat. Ketika sujud ditiupkan pantatnya, rasanya dingin, kayaknya sudah kentut. Ketika sholat seakan-akan keluar lagi air kencingnya, seakan-akan merasakan sudah berhadat. Waduh, batal nih sholatnya. Tapi Rasulullah mengatakan la yansarif, dilarang untuk membatalkan, lanjutkan. Ya. Setan ternyata juga hadir ketika kita sedang berjamaah. Ada tugasnya masing-masing, memberikan waswas hingga kita lupa sholat kita. Ada yang tujuannya memberikan waswas hingga sampai kita merasakan kalau kita sudah berhadat. Ini setan. Ada, tapi ketika masuk ke jamaah bukan mau sholat, memberikan waswas. Dan salah satunya ketika kita tidak merapatkan, maka ketika itu ada setan khusus yang akan berdiri di tengah-tengah tersebut, yang akan leluasa memberikan waswas. Tapi ketika kita rapatkan, ketika kita rapikan shaf kita, maka ini salah satu mencegah setan tersebut untuk memberikan waswas kepada kita. Bukan mau ikut jamaah ya, bukan mau ikut sholat berjamaah ya. Bisa dipahami jamaah ya. Itu maksud dari Rasulullah SAW ketika memerintahkan kepada kita wasadul khalal, untuk apa? Merapatkan barisan dan juga mengisi shaf yang masih kosong. Bisa dipahami ya. Ini baru satu, insyaallah selanjutnya nanti bisa saya simpan ya. Nanti saya akan jawab. Ini panjang tentunya. Saya cukupkan sampai di sini insyaallah. Ada yang bertanyakan? Terakhir? Dada? Ya? Kemarin kita dari terus ada hubungan, jadi kadang anak-anak kecil itu kan ribut. Nah, kita mana ada yang mengusulkan dimana kalau anak kecil itu kita sosokkan di antara sosok orang dewasa gitu. Apakah itu boleh atau seperti apa gitu? Ya, kalau dikatakan tidak boleh ya sebenarnya boleh, tapi dikatakan boleh secara mutlak, sebagian mengatakan ada yang tidak boleh. Di sini dilihat, apabila anak kecil tersebut itu memang sudah memasuki sinut tamyiz, yaitu umur disebut mumayyiz, tidak ada masalah. Belum balik, mumayyiz itu dia sudah tahu, tadi saya sudah kencing atau belum, tadi saya sudah wudu atau belum, saya sudah berhadas atau belum. Ini yang disebut mumayyiz, bukan balik. Kalau balik ya sudah jelas, dia sudah paham semuanya. Ini disebut mumayyiz. Kalau anak tersebut belum mumayyiz, belum tahu ini sudah hadas, kencing atau enggak, ini najis atau enggak, kalau dia tidak tahu maka sebaiknya taruh di belakang. Karena sebagian ulama mengatakan akan membatalkan atau merusak shaf.
Nah, tapi dilihat. Jadi saya tidak memutlakan boleh. Oh boleh, mau anak kecil seperti apapun. Tidak, karena kita juga harus lihat apakah anak kecil tersebut ada najis atau tidak. Kemudian yang kedua, kalau saya memutlakan tidak boleh, tapi nyatanya banyak hadits Rasulullah SAW yang mengatakan memang diperintahkan untuk memasukkan anak-anak ke shaf dewasa, sebagaimana Anas bin Malik masuk ke shaf orang-orang dewasa, kemudian Ibnu Umar masuk ke shaf orang-orang dewasa yang mana ketika itu mereka masih muda, dan Ibnu Abbas juga tentunya, maaf bukan Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Ya. Jadi dilihat terlebih dahulu. Kalau memang kita yakin anak tersebut sudah memahami wudu, sudah tahu meskipun belum balik, masukkan di shaf dewasa, tidak ada masalah untuk mengurangi keributan atau kegaduhan. Tapi kalau memang anaknya belum paham, belum masuk ke umur mumayyiz, ya sudah, tidak ada masalah, taruh saja di belakang. Ya. Toh belum waktunya bagi anak tersebut untuk belajar sholat. Cukup dia untuk melihat saja, tidak ada masalah, taruh di belakang. Ya. Cukup ya insyaallah jemaah ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.